Habis waktunya. Suara saya bisa didengar, Bapak Ibu? Bisa. Alhamdulillah. Baiklah, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, ini yang hadir di sekolahan baru satu atas nama orang tua sini Novi. Mudah-mudahan nanti yang lain segera menyusul. Di grup sudah saya umumkan untuk yang tidak bisa gabung di Zoom bisa pindah ke sekolahan. Bapak Ibu, sengaja saya adakan dua sesi ini ya, yang satu tatap muka di sekolahan langsung, yang satu lewat Zoom, ada beberapa, tapi ini yang hadir baru 13 orang. Nah, mudah-mudahan nanti bisa nambah lagi. Hari ini saya akan mensosialisasikan AKM. Apa itu AKM? AKM nanti mungkin apaan ya? Atau nggak usah pakai itu aja, Pak? Mungkin Bapak Ibu sudah mendengar dari tetangga atau dari orang tua murid dari sekolah lain. Kalau mungkin ada yang sudah ini Mas Lina, saya beri pemahaman tentang AKM itu apa. Ya, nanti ada materi yang bisa penyelesaian bersami Bapak Ibu. Yang pasti AKM ini tidak untuk mengukur atau menilai prestasi anak. Jadi penjenengan nggak usah khawatir. Ini AKM ini untuk keperluannya untuk apa? Bukan untuk memilih sekolah juga. Jadi tujuan utama AKM ini adalah untuk pemetaan mutu pendidikan. Karena untuk pemetaan mutu pendidikan, maka juga ingin kalau mutu sekolah dari tempat putra-putri penjenengan itu menuntut ilmu itu kan begitu baik. Nah, keinginannya pasti seperti itu. Ya kan, Bapak Ibu? Nah, untuk itu nanti akan kita bahas lebih lanjut tentang AKM. Untuk itu, nah sebelum kita mulai, sebaiknya kita berdoa dulu, memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar acara hari ini diberi kelancaran. Dulu. Berdoa selesai. Yes. Bapak Ibu, untuk menyingkat waktu, ini saya akan memutarkan tentang AKM itu tetap. Monggo nanti disimak video setelah baru saya beri penjelasan. Monggo Bu Apita. Bukan kita, Bu. Ya.
Yang lain dimut aja. Hah? Saya tahu lah kemana cedak wifi loh. Ya. Permatan nih. Belum itu. Apa lagi? Kilo tanggal asijikan mungkin. Masuk. Ah, rasa. Paten. Lain mau ari. Oh. Kok anak suara nih? Pengisian. Ini yang lain terpekok banget loh ngomong ya. Itu hari permata. Ya. Itu tadi video sekilas tentang AKM. AKM Bapak Ibu ya. Untuk lebih jelasnya ini ada materi yang nanti akan saya jelaskan satu persatu. Boleh dibuka Mbak materinya yang PPT. Peningkatan kompetensi peserta didik melalui AKM. AKM itu sendiri adalah singkatan dari Suaranya agak kurang keras sih, Bu. Kurang kedengeran. Asesmen kompetensi minimum. Oke, sudah bisa nggih Bapak Ibu singkatan AKM itu apa? Lanjut.
Latar belakangnya apa? Diadakan AKM kan? Ini masa pandemi, anak-anak tidak belajar, tidak bertatap muka di sekolah, tapi kok malah ada AKM. Nah, ini dari kementerian, Bapak Ibu. Beberapa tahun belakang ini, UN itu kan sudah dihapus ya. UN sudah dihapus. Anak-anak dari SD, yang US, SMP, US, kemudian SMA itu mengikuti UN sudah dihapus, tidak dilaksanakan. Dan tahun ini diganti namanya menjadi AKM. Kok banter banget? Asesmen kompetensi minimum. Nah, perbedaannya apa? Perbedaannya, latar belakangnya dulu. Yang pertama, materi UN terlalu padat sehingga siswa dan guru cenderung menguji penguasaan konten, bukan kompetensi penalaran. Sehingga kalau UN itu kan anak-anak betul-betul disibukkan, termasuk gurunya juga disibukkan dengan penyiapan materi yang materinya itu kebanyakan sudah bertahun-tahun seperti ini. Padahal untuk sekolah itu sekarang kan tidak hanya memerlukan hafalan saja, tapi langsung penerapan. Bagaimana suatu ilmu itu bisa ditransfer, bisa langsung dilaksanakan. Contohnya pengamalan Pancasila ya Bapak Ibu. Kalau di UN ujian nasional itu kan misalnya pasal sebutkan pasal dari atau sebutkan sila-sila dari Pancasila termasuk pelaksanaannya. Nah, itu kan hafalan ya, berbentuk hafalan. Tapi untuk penalarannya, aplikasinya itu untuk soal UN itu sangat sulit untuk diwujudkan. Sehingga pemerintah maunya anak-anak itu, anak sekolah dari SD sampai SMA, itu mereka mulai melakukan penalaran. Oh, kurang jelas. Ya, ya. Saya lepas ya maskernya, saya izin melepas masker saja biar jelas. Apa nah? Ya. Saya ulang. Pemerintah maunya anak-anak itu melaksanakan apa yang itu UN atau ujian nasional sudah 2 tahun ini dihapus, kemudian diganti AKM. Nanti materinya juga sangat berbeda Bapak Ibu. Materinya sangat berbeda, pesertanya juga berbeda, kemudian penilaiannya juga berbeda. Walaupun diistilahkan untuk mengganti, tapi banyak hal yang berbeda dari UN. Sedangkan arah kebijakan baru tentang AKM ini, yang pertama, tahun 2020 kemarin itu UN terakhir dilaksanakan. Kalau SD mungkin sudah 19 itu sudah tidak ada UN, tapi diganti US, ujian sekolah. Ujian sekolah. Nah, 2021 ini ujian nasional diubah namanya menjadi asesmen kompetensi minimum dan survei karakter. Nanti indikatornya atau kompetensinya ada literasi, ada numerasi, ada karakter. Literasi itu meliputi kemampuan bernalar, penggunaan bahasa. Jadi nanti hanya materinya mungkin mencakup banyak tema, tapi untuk literasi itu mengutamakan bagaimana dia menggunakan bahasa, penggunaan bahasa. Makanya nanti jangan kaget kalau soal-soal dalam AKM itu yang literasi itu panjang-panjang soalnya. Kadang ada yang satu soal itu sampai setengah halaman lebih.
Nah, itu nanti sudah mulai seperti itu. Untuk kelas 5 saya rasa sudah ada link ya, sudah ada link yang bisa dipakai untuk ini simulasi, untuk simulasi AKM. Penjenengan bisa masuk, kemudian menuliskan data dirinya, kemudian nulis, mengerjakan soal-soal di sana. Pilih literasi atau numerasi atau karakter. Nah, itu sudah saya sudah di-share juga oleh Pak Tugini. Kemudian untuk numerasi itu kemampuan bernalar menggunakan angka, Bapak Ibu. Ini angka. Kalau sekarang kita kenal mungkin matematika. Tapi matematikanya tidak hanya sekedar hitung perkalian, penjumlahan seperti biasa, tapi ada dalam satu soal itu ada beberapa tahap pengerjaan. Itu namanya menalar. Sedangkan karakter itu nanti berkaitan dengan wacana atau angan-angan dari pemerintah untuk menciptakan karakter Pancasila, pelajar Pancasila. Mungkin kita sudah lama gitu tidak. Kalau dulu mungkin pada waktu penjenengan di SMA mungkin mengikuti penataran P4 itu ya. Nah, sekarang kan sudah lama sekali tidak muncul, dimunculkan terutama tentang kebinekaan, gotong royong, dan perundungan. Perundungan itu apa Bapak Ibu? Perundungan itu anak yang mencela temannya atau orang lain yang mencela orang lain, itu namanya perundungan, dibully. Nah, sekarang ini zaman medsos itu kadang pembulian kan sudah tidak bisa dikendalikan lagi, sehingga kadang sangat berpengaruh pada perkembangan anak. Untuk perundungan ini ya, kadang ada anak yang dicela oleh temannya, kemudian merasa sakit hati, sehingga mempengaruhi proses perkembangan pertumbuhannya. Nah, itu yang nanti akan kita coba untuk terapkan bagaimana supaya perundungan itu tidak ada. Kemudian nanti akan dilakukan oleh satuan pendidikan atau sekolah, tapi tidak di tingkat akhir. Kalau dulu UN itu kan dilaksanakan di kelas 6, kelas 3 SMP, kelas 3 SMA ya. Nah, sekarang karena tujuannya bukan untuk mencari sekolah, itu dilaksanakan di pertengahan. Kalau SD nanti di kelas 5. SMP nanti di kelas 2 SMP atau kelas 8. Untuk SMA-nya di kelas 2 SMA atau kelas 11. Sehingga dimaksudkan kalau mereka sudah mengikuti AKM dan sudah ketemu permasalahannya di mana, nanti di kelas berikutnya, kelas lanjut itu ada perbaikan pembelajaran. Nah, maksudnya itu. Jadi misalnya nanti kelas 5 sudah ketemu, oh ini anak-anak tidak hafal atau tidak menguasai materi literasi, tidak menguasai materi numerasi. Nah, nanti akan diperbaiki di kelas 6. Sehingga untuk masuk ke kelas 7, kemampuan literasi dan numerasinya sudah lebih baik. Jadi tolong dicatat, ini bukan untuk mencari sekolah. Bukan untuk, berbeda dengan UN. Kalau UN dulu kan nilainya berapa, itu yang nanti akan menentukan dia masuk ke SMP mana atau SMA mana. Kan gitu nggih kalau dulu. Nah, sekarang untuk masuk ke sekolah kan sistemnya zonasi. Siapa yang paling dekat dengan sekolahan itu yang akan masuk ke sekolah itu. Di samping umur, pertimbangan umur. Next, Mbak. Nah, ini ada perbedaannya Bapak Ibu, perbedaan UN dan AKM. Kalau jenjang penilaiannya itu sama. Untuk UN itu SMP, AKM itu untuk SD, SMP, SMA, dan SMK. Kalau dulu UN kan SD sudah tidak, karena sudah dihapus.
SD itu diganti US, ujian sekolah. Kemudian untuk level siswanya, kalau UN itu tingkat akhir, kelas 3 SMP, kelas KM, kelas 5 SD, kelas 8 SMP, kelas 9 SMA. Ini opsional, maksudnya tergantung sekolahnya nanti. Kelas 11 dan kelas 12. Ya, ini opsional itu maksudnya menunggu, karena ini sampling atau diambil secara acak, nanti menunggu ini menunggu dari Dapodik, ya. Ini yang menentukan Dapodik, Bapak Ibu. Pesertanya itu yang menentukan Dapodik. Dapodik itu adalah segala informasi tentang anak didik, tentang peserta didik secara terpusat. Jadi yang mengolah data itu kementerian, itu namanya Dapodik. Kemudian subjek siswanya, kalau UN itu kalau AKM sekolah. Jadi siswanya hanya sampel. Misalnya satu sekolah ada 3 rombel atau 3 kelas ABC, itu kadang tidak diikutkan semua. SD misalnya kita punya 30 siswa, kadang nanti yang menjadi sampel hanya beberapa. Nanti tergantung Dapodik yang menentukan. Kemudian jenis tesnya. Jenis tesnya kalau UN itu high stake dan kalau AKM itu low stake. Ini kalau high stake itu berpikirnya agak semacam hafalan gitu, tadi sudah saya jelaskan high stake. Kemudian untuk model soalnya UN itu hanya pilihan ganda dan jawaban singkat saja. Sedangkan AKM ini lebih variatif. Ada pilihan ganda, ada pilihan ganda kompleks, ada menjodohkan, isian, isai dan sebagainya. Kemudian waktunya, kalau UN itu 4 hari, kalau AKM 2 hari. Jadi nanti anak-anak mengikuti AKM selama 2 hari. Dan ini mode pelaksanaannya itu, kalau UN itu kan semi online ya, tidak langsung. Jadi anak-anak mengerjakan bisa paper test, bisa CBT. Paper test itu yang mengerjakan di kertas, kalau CBT itu yang berbasis komputer. Tapi kalau AKM nanti semua berbasis komputer, jadi tidak ada kertas, ya. Full online yang utama atau semi online dan offline. Offline tapi tetap mengerjakannya di komputer atau laptop. Jadi nanti memang harus ada moda, Bapak Ibu. Kita harus mengupayakan laptop sejumlah anak nanti untuk mengikuti AKM. Tapi nanti mudah-mudahan sekolahan bisa mengusahakan, dan nanti kalau memang Bapak Ibu di rumah ada laptop, silakan nanti untuk latihan. Kemudian metode penilaian itu kalau UN itu menilai komputer, ya, diperiksa komputer, jadi bukan manual pemeriksaannya. Tapi kalau AKM itu dengan cat komputer adapting testing dan multi-stick adapting testing. Ini juga sama. Yang menilai nanti terpusat, Bapak Ibu. Kalau UN itu kan yang menilai mungkin suatu kabupaten kota atau provinsi, nanti kalau SMA mungkin di provinsi ya, tapi kalau SD SMP itu di kabupaten kota. Dalam hal ini biasanya kita bekerja sama dengan UNS kalau ujian sekolah. Tapi kalau AKM ini nanti terpusat, jadi nilainya itu sudah langsung masuk ke kementerian. Naik, Mbak. Terus,
hanya sekilas saja, kata minimum itu mengacu kepada tidak semua konten di dalam kurikulum diukur di dalam AKM. Jadi hanya yang mewakili saja materinya nanti. Meskipun yang mewakili, tapi ternyata ya kalau saya lihat soal-soalnya itu ya sedemikian cukup sulit untuk anak-anak, apalagi anak-anak 2 tahun, hampir 2 tahun ini tidak tatap muka ya dengan Bapak Ibu guru, sehingga sangat menyulitkan nantinya. Coba ya, nanti kita coba saja. Kita setelah ini mengadakan simulasi. Next, Mbak. Nah, ini komponen-komponen asesmen tadi sudah saya jelaskan. Literasi dan numerasi. Kemudian survei karakternya itu dari 6 profil pelajar Pancasila. Kemudian survei lingkungan belajar itu dari model sekolah. Kemudian bagaimana anak-anak itu menilai, maksudnya itu survei lingkungan belajar itu seperti itu. Nanti ada soal-soalnya yang berkaitan dengan bagaimana penilaian mereka terhadap sekolah itu ada. Next. Kemudian instrumen asesmen nasional ya. Itu kalau dari responden murid, instrumennya adalah soal-soal AKM literasi dan numerasi, survei karakter. Kemudian informasinya berupa hasil belajar kognitif. Nanti ada hasil belajarnya ada. Kalau survei karakter nanti berupa hasil belajar sosial emosional. Jadi mungkin ada penjabaran bagaimana anak ini sebaiknya, seharusnya. Mungkin ada penyimpangan perilaku, mungkin ada hal-hal yang positif. Maaf Bapak Ibu, tadi ada anak yang mencari buku. Kemudian kalau guru nanti hanya instrumennya hanya survei lingkungan belajar dan hasil informasinya adalah karakteristik input dan proses pembelajaran. Next. Jenis AKM numerasi dan literasi untuk kelas 5, 8 dan 11 itu untuk mengukur kinerja atau mutu sekolah untuk administrasi terstandar. Nah, jadi Bapak Ibu nanti tidak perlu khawatir nanti anakku kalau nilainya jelek bagaimana, apa mempengaruhi ke tahap berikutnya. Ada pengaruhnya Bapak Ibu, tapi pengaruhnya untuk memperbaiki. Oke, jadi tidak usah khawatir. Justru kalau kita mengikuti AKM, putra-putri panjenengan ikut ke AKM, kemudian tahu kondisi sebenarnya, nanti masih bisa diperbaiki di kelas 6. Nah, tujuannya itu. Jadi tolong kalau nanti putra-putri panjenengan terjaring menjadi peserta AKM, karena kita juga tidak bisa menentukan, Bapak Ibu, sekolah tidak punya wewenang untuk menentukan, itu yang menentukan nanti dari Dapodik yang sudah saya atur tadi. Oh, kelas 5 SDN Pringgolayan itu yang ikut misalnya 20 orang dari 23 orang. Ini sebagai contoh. Nama-namanya ini A sampai Z. Nah, nanti anak itu yang ikut. Yang lain jangan Mary kalau misalnya tidak ikut menjadi sampel. Oke. Demikian juga sebaliknya. Ya ikut menjadi sampel ya jangan terus tidak mau. Oke. Karena ini memang sudah kalau putra-putri panjenengan diikutkan dalam AKM itu justru panjenengan sebaiknya bersyukur. Karena apa? Betul-betul akan diketahui posisi putra-putri panjenengan nanti perbaikannya seperti apa. Nah, itu nggih Bapak Ibu, sehingga nanti mungkin kemarin sudah mencoba lomba nggih, sudah. Itu memang arahan dari saya. Pak, bentuk saja
anak-anak yang nanti kira-kira akan menjadi sampel itu dibuat grup tersendiri. Maksudnya biar lebih intens, lebih rutin persiapan materinya. Karena terus terang, kalau materi ini diajarkan ke semua anak, apalagi untuk kelas 5 ini banyak yang berkebutuhan, sehingga untuk materi yang levelnya setinggi itu akan menyulitkan mereka. Ya, akan menyulitkan mereka, sehingga saya mengambil kebijakan untuk beberapa anak kita cukup agak ini aja, agak dangkal istilahnya, tidak usah terlalu dalam pemberian materi persiapan AKM. Ya. Ini mungkin untuk beberapa sekolah juga mengambil kebijakan yang berbeda-beda, Bapak Ibu. Kalau saya sesuaikan dengan kondisi kelas 5 SD Pringgolayan seperti apa, sehingga saya putuskan untuk beberapa anak nanti bisa, maksudnya bisa ini begini Bapak Ibu, dalam arti penilaian guru terhadap mereka untuk diberi pembelajaran yang lebih dalam itu mampu, dianggap mampu. Nah, itu yang dianggap mampu itu biasanya akan diberi pembimbingan yang lebih sering oleh Pak Tugimin. Makanya mungkin ada soal sendiri nggih, untuk yang mengikuti AKM nanti sudah saya persiapkan. Tapi jangan beranggapan kalau tidak dimasukkan ke tim terus tidak belajar, tidak. Sebab pendidikan kan tidak berhenti sampai kelas 5 saja nggih. Nanti masih ada kelas 6, masih ada SMP. Nah, untuk itu dari kelas 5 ini sudah saya kenalkan, walaupun memang contohnya anak yang berkebutuhan itu tetap saya beri atau diberi pembelajaran yang soal-soal yang AKM. Nanti biar mereka tahu, sehingga kalau sudah di SMP itu sudah terbiasa dengan jenis-jenis soal AKM. Nanti nggih Bapak Ibu bisa dipahami nggih. Jadi nanti tolong kerjasamanya itu bersiap untuk mengikuti AKM. Tapi untuk Pak Tugimin memang ada beberapa anak yang sudah dipersiapkan khusus. Ya. Paling enggak begini, nanti kalau misalnya semua terjaring, karena ini nanti untuk memetakan mutu pendidikan, sehingga kalau semua anak terjaring harus ikut, paling enggak anak-anak yang sudah diberi pembelajaran lebih, itu nilainya akan lebih baik. Nah, dari separuh anak lebih yang nilainya baik, itu nanti akan mengangkat rata-rata nilai anak yang kurang. Paham ya maksud saya nggih? Jadi nanti mungkin akan dicari rata-rata hasilnya. Itu kan juga ada rata-rata, oh SD Pringgolayan rata-ratanya 7. SD yang lain rata-ratanya 7,5, berarti SD Pringgolayan di bawahnya, kan seperti itu. Nah, itu juga nanti seperti itu. Makanya saya mengatur strategi Bapak Ibu, ini strategi perang kita, ya, strategi perang kita, supaya nanti dalam mengikuti AKM ini kita mendapat hasil yang maksimal. Meskipun ada anak-anak kita yang kurang intens dalam mengikuti pembelajaran, tidak masalah karena kita memang sekolah inklusi, guys. Sekolah inklusi itu tidak semua anak diperlakukan sama. Beda dengan sekolah reguler yang lain. Kalau kita memperhatikan perbedaan anak, sehingga anak yang benar-benar sudah di-asesmen dan tidak mampu, ya kita tidak paksa. Kasihan kalau mereka dipaksa juga tidak mungkin akan bisa. Mereka hanya kita bimbing sesuai dengan batas kemampuannya. Dan arahan untuk seterusnya biar potensinya berkembang. Itu maksud dari inklusi seperti itu. Sehingga nanti jangan khawatir untuk Bapak Ibu kelas 5 yang putra-putrinya nanti berkebutuhan dan harus lanjut ke SMP, tetap menggandeng sekolahan, kita nanti upayakan untuk bisa masuk ke SMP yang inklusi, sehingga anak tidak putus di tengah jalan. Dan saya culik sedikit tentang inklusi juga. Next, Mbak.
Nah, ini literasi tadi sudah saya sampaikan. Ini nanti lebih lanjut dengan Pak Tugimin saja nanti biar membahas lebih lanjut di kelas soal-soal literasi itu bagaimana, soal-soal numerasi itu bagaimana. Mungkin orang tuanya juga kalau diberi soal-soal seperti ini juga mungkin agak malah ini bukan bidang saya, Bu. Ya, padahal anak-anaknya harus bisa. Untuk itu nanti tetap harus konsultasi dengan Pak Tugimin. Next, Mbak. Nggak usah ini. Temanya ini yang dipelajari. Nah, bentuk soalnya, Bapak Ibu. Bentuk soalnya nanti ada pilihan ganda yang hanya satu jawaban yang benar, kemudian pilihan ganda kompleks itu jawaban benar lebih dari satu. Jadi anak-anak bisa memilih jawaban itu lebih dari satu. Itu sekarang ada. Ini kembali dulu pernah ya, waktu saya SD itu menjodohkan, kalau ada tes itu menjodohkan. Sekarang muncul lagi. Kemudian isian singkat dan non objektif. Lanjut. Ini sudah tadi. Nah, ini saja Bapak Ibu. Ini lini masanya ya. Jadi persiapan kita mulai kemarin Februari kita sudah mendapat kepastian bahwa kita akan melaksanakan AKM, guru langsung ke anaknya. Nah, sekarang hari ini kita sosialisasikan ke orang tuanya. Sehingga orang tuanya nanti semua tahu, oh AKM itu seperti apa, anak aku mau ikut AKM. Nah, nanti berarti penjenengan sudah punya gambaran ya tentang AKM. Nanti kita startnya di November, bulan November. Ini masih Agustus ya. Agustus, tapi nanti tanggal sosial kita kapan, Mbak? 31 bulan Agustus. Nah, 31 Agustus ini kita akan simulasi, Bapak Ibu. Simulasi ini secara nasional. Simulasi itu latihan. Latihan. Jadi nanti selama 1 hari, karena hanya latihan, 1 hari, tanggal 31 nanti anak-anak datang ke sekolah, mengerjakan soal-soal di laptop, ya. Nanti dipandu Bapak Ibu yang ini. Yang sudah punya laptop, suara saya hilang. Bagi yang punya laptop. Ya. Bagi yang sudah punya laptop atau tab, paling nggak tab bisa. Tab bisa dipakai. Kalau Android bisa nggak, Mbak? Tapi semudah. Ya. Nggak dianjurkan ya. Ya, nggak dianjurkan atau memang tidak bisa. Kalau linknya itu bisa dibuka di Android bisa. Nah, itu sebagai untuk latihan saja. Komputer masuk ya. Kalau punya tab ya silakan buka. Syukur-syukur sudah mulai ada yang punya laptop. Sebab saya beri bonus Bapak Ibu untuk tahun 2023 mulainya 2021 dilaksanakan digitalisasi pendidikan Bapak Ibu. Digitalisasi pendidikan kemungkinan walaupun nanti bukan pandemi, anak-anak tetap ada tugas dari laptop.
Jadi untuk email dan sebagainya itu nanti sudah bukan menjadi barang yang ya sesuatu yang asing lagi antara guru dan murid, itu sudah bisa saling berkirim email pengerjaan tugas. Nah, itu kalau tidak didukung yang mendukung ya akan kesulitan. Nah, tuh. Sehingga nanti mungkin dari SMP, kalau putra-putri penjenengan sekarang di kelas 5, 2-3 tahun yang akan datang saat dia duduk di kelas 5, laptop itu mungkin menjadi kebutuhan utama, Bapak Ibu. Utama untuk belajar. Sebab kalau era digitalisasi pendidikan, ya kita tidak bisa menolak bahwa semua prasarana itu kadang melalui pembelajaran itu melalui laptop. Ya, yang menjadi catatan nanti 31 Agustus dan Novembernya belum tahu tanggalnya. Yang pasti nanti latihan dulu Agustus ini tanggal 31, kemudian kita nanti perbaiki, terus nanti ketemu AKM di bulan November. Masih jauh, tapi tetap harus kita persiapkan. Next. Ini tadi sama, bisa Mbak. Ini juga nggak usah. Nah, mungkin sudah lebih ada gambaran ya Bapak Ibu. Sekarang mungkin saya perjelas lagi dengan ada materi tentang tanya jawab AKM. Mungkin Bapak Ibu masih samar-samar tadi mendengar penjelasan saya, masih samar-samar. Nah, ini ada tanya jawab tentang AKM. Nih. Yang pertama, AKM. Terus Mbak, langsung ke pertanyaannya saja. Apa itu asesmen nasional? Naik sedikit. Asesmen nasional adalah program penilaian terhadap mutu setiap sekolah, madrasah, dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Jadi, saya ulangi lagi bahwa asesmen nasional itu nanti tujuannya untuk menilai sekolah, Bapak Ibu. Dari kemampuan siswa dalam mengerjakan soal-soal pada AKM. Nah, untuk itu bukan dukungan putra-putri penjenengan. Tak mau untuk itu penjenengan harus motivasi putra-putrinya supaya benar-benar semangat untuk mengikuti AKM, tidak usah takut. Yang penting percaya diri dan belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, itu kuncinya. Sehingga nanti dengan pelaksanaan kita akan mendongkrak mutu sekolah kita. Saya yakin penjenengan ingin mutu sekolah putri penjenengan itu lebih baik dari sekolah yang lain. Lanjut, Mbak. Mengapa perlu asesmen? Untuk meningkatkan mutu tadi sama ya. Mungkin waktunya saja atau soal-soalnya saja. Kalau waktu tadi sudah, mungkin hari pertama mengerjakan apa? Mengapa yang menjadi sampel itu boleh, Mbak? Mengapa yang menjadi sampel itu kelas 5, atasnya lagi.
Ini mengapa yang diukur literasi? Yang tadi Mbak, yang ini. Yang jadi sampel adalah murid kelas 5. Karena hasil asesmen nasional diharapkan menjadi dasar dilakukannya perbaikan pembelajaran Bapak Ibu. Oke. Jadi mutlak kelas 5 harus ikut. Kalau tidak ikut nanti tidak ada perbaikan di kelas. Ada kelas 6 untuk persiapan sekolah lagi, mencari sekolah kan. Hasil ujian sekolah itu kan masuk nilai ijazah nanti. Kan? Urut-urutan berpikirnya kan seperti itu. Makanya kelas 5 harus tahu dulu posisinya seperti apa dengan cara mengikuti AKKN. Kalau sudah tahu kemampuan kelas 5 seperti apa, nanti di kelas 6 diperbaiki. Nah, kalau kelas 6 diperbaiki, baik, nanti bisa melanjutkan ke sekolah yang paling nggak yang diinginkan. Kalau tidak zonasi kan tetap ada sekarang dari prestasi. Di sekolah kan tidak hanya zonasi, ya. Kalau memang berprestasi bisa milih sekolah yang di luar zonasi. Next. Instrumen nggak usah. Ini soal-soalnya pilihan ganda kompleks menjodoh. Nah ini link ya Bu yang sudah saya bagikan ya. Pusmenjar Kemdikbud itu untuk simulasi atau untuk latihan-latihan, soal-soalnya ada di sana. Silahkan nanti pakai HP Android itu bisa. Paling enggak orang tua punya gambaran. Memberikan pemahaman. Lanjut. Nah ini ketentuan mengerjakan speknya, spek komputernya. Saya mohon doa restu Bapak Ibu supaya kita benar-benar mendapatkan bos afirmasi Bapak Ibu. Mudah-mudahan tahun ini kita mendapatkan bos afirmasi sehingga kita bisa paling nggak bisa mewujudkan 15 komputer atau 15 laptop, 15 laptop untuk anak-anak saat mengikuti KM, sehingga tidak perlu pinjam dari orang tua lagi. Bagaimana penentuan murid? Nah, ini Bapak Ibu. Hari pertama itu anak-anak mengerjakan selama 75 menit. Meliputi tes literasi, kemudian survei karakter 20 menit. Kemudian hari kedua tes numerasi yang matematika itu 75 menit, survei lingkungan belajar 20 menit. Pertama itu yang berhubungan dengan bahasa, kemudian karakter anak, yang tadi disebutkan pelajar Pancasila tadi. Kemudian hari kedua matematikanya atau numerasinya, itu juga 75 menit. Jadi total ada 2 hari. Dan ini semua dikerjakan di laptop Bapak Ibu, laptop atau komputer. Terus
teknisnya nanti kami langsung ke anak saja. Saat anak-anak sudah kami datangkan di sekolah, nanti jelaskan. Soalnya kalau kita tidak menghadapi juga penjenengan nanti malah tidak tahu apa yang mau dikerjakan. Jadi nanti biar kami langsung menyiapkan kondisi mental anak. Ya, cukup. Mungkin ada yang mau bertanya dulu, Bapak Ibu, monggo. Oke, baik. Intinya ini dari bapaknya Novia, bapaknya Novia yang di sekolahan. Inti dari pertemuan kita ini begini, Bapak. Karena saya minta kerjasama dengan orang tua. Orang tua, baik sudah dibentuk kelompok khusus maupun semuanya, untuk yang pertama mendampingi anak belajar. Namanya mendampingi mungkin tidak harus ngajari. Kalau ngajari mungkin juga menyadari bahwa kesibukan penjenengan lebih utama kan mencari nafkah mungkin ya. Nah, untuk materi nanti biar menjadi tanggung jawab guru. Nah, tapi kadang begini, guru dalam memberikan tugas anak-anak itu tidak respon. Nah, itu yang menjadi kendala kami, sehingga kami sulit untuk anak eneng neng Kota Solo kok tugasnya nggak pernah dikerjakan, gitu Pak. Jadi mohon nanti orang tua kami minta kerjasamanya sehingga untuk memantau kondisi belajar anak, sehingga apa yang diberikan Pak Tugimin dan guru-guru yang lain itu bisa direspon dengan baik, dikerjakan dengan baik. Kalau memang tidak bisa langsung matur ke Pak Tugimin, nanti Pak Tugimin akan memberi penjelasan sedetail-detailnya. Oke. Nah, Bapak Ibu nggih. Jadi intinya kalau ada tugas segera dikerjakan, biar gurunya itu tahu anak ini mampu enggak mengerjakan soal seperti ini. Itu. Yang kedua, menyiapkan putra-putrinya untuk tanggal 31 siap datang ke sekolah mengikuti simulasi AKM. 31 itu wajib. Nanti untuk daftar anaknya saya umumkan lebih lanjut. Tapi persiapan dari sekarang semua ikut. Semua ikut, semua harus berpartisipasi. Kemudian persiapan yang lebih besar nanti setelah itu materi harus diperdalam lagi. Bukan apa-apa Bapak Ibu, saya hanya ingin anak-anak itu nanti tidak down dalam mengerjakan AKM ini. Kita anak, tapi kita membimbing. Tujuannya membimbing. Sehingga masih ada waktu beberapa bulan ini saya rasa cukup. Misalnya 1 hari itu saja sudah lumayan sangat berarti. Kalau memang 1 hari 2 soal sangat dipahami oleh anak sampai nanti hari H, itu sudah sangat mendukung, sangat mendukung. Kemudian Bapak Ibu, saya harap kalau memang anak putra-putrinya itu tidak paham, panjenengan kooperatif dengan Pak Tugimin. Langsung saja, Pak. Kalau mungkin sungkan di grup, japri saja. Pak, soal nomor ini anak saya belum paham. Kalau perlu nanti datang ke sekolah biar anaknya dijelaskan secara pribadi dengan Pak Tug. Yang penting panjenengan menjalin koordinasi yang baik dengan Pak Tugimin. Pasti materi-materi akan disampaikan dengan baik. Pak, ada lagi yang ditanyakan? Semua wajib dulu. Iya, baru muncul. Ya, makanya kita ngatur strategi perang ya, Pak. Ngatur strategi perang. Siapkan, dan nanti siapa yang akan maju pas hari H akan ditentukan. Iya, betul. Dan ini bukan kemauan sekolah, Pak. Ini karena program dari kementerian
sekolah wajib mengikuti, ya kita wajib menyiapkan anak-anak. J, leres. Monggo dari ibu-ibu yang di rumah di Zoom. Terima kasih Pak sudah bertanya. Sudah? Tidak ada? Ya, kita sambil berdoa ya Bapak Ibu, ini juga barang yang baru. Saya lihat dari ini kan sebenarnya bulan Februari kemarin, kemudian Agustus mundur lagi. Ini kemarin sudah Oktober, ternyata ya informasi yang terakhir mundur lagi November. Memang kita sebenarnya belum siap, tapi namanya didhawuhi dari pusat, ya sudah kita persiapkan seefektif mungkin, sebaik mungkin. Tidak, kalau tidak kita tidak bersiap-siap nanti ketinggalan dengan sekolah yang lain. Iya, iya. 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 Oh, nggak apa-apa kalau berdekatan. Gini Bapak Ibu, memang kita serba sulit ya dalam masa pandemi ini, serba sulit. Guru-guru itu sebenarnya ya kepengen anak-anaknya datang ke sekolahan kemudian diterangke secara langsung. Tapi seperti ini kan ya kita bersabar saja, mudah-mudahan pandemi cepat berlalu dan anak-anak bisa datang ke sekolah kembali, guru-guru bisa menerangkan apa yang harus diterima murid, kemudian orang tua juga bisa berkonsentrasi, tidak harus mendampingi belajar secara seperti sekarang ya. Sekarang kan panjenengan seolah-olah sekolah juga. Oke. Ya mudah-mudahan ini nanti menimbulkan apa ya, motivasi baru juga sebagai orang tua, karena saya rasa untuk generasi sekarang ini Bapak Ibu, ini semua mungkin banyak yang kalau tidak orang tua betul-betul berpegang tuh anakku kudu pinter, itu mungkin akan ketinggalan dengan yang lain. Sebab sekolahan tidak bisa berbuat banyak Bapak Ibu dalam kondisi seperti ini. Nanti kalau diberi tugas terlalu banyak, ya kasihan anak-anaknya. Kalau tidak ada tugas, tidak ada pelajaran, kok ya orang ngerti apa-apa, kan serba sulit untuk sekolah. Sehingga saya mengucapkan dalam kesempatan ini mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang tua yang sudah benar-benar mendampingi anak, memperhatikan anak. Mudah-mudahan putra-putri panjenengan dengan perhatian panjenengan ini bisa menjadi unggul dari anak-anak yang lain dan tetap eksis, tetap bisa memenangkan persaingan. Ini kan bersaing ya Bapak Ibu, bersaing generasi saat ini. Kalau memang saya yakin orang tua ya, banyak juga orang tua yang tidak memperhatikan itu blank, tidak tahu apa-apa. Syukur-syukur panjenengan masih rakitang, ayo PR nang digarap, tugasnya mana tak kumpulkan ke Bapak Ibu guru. Nah itu sudah merupakan panjenengan itu perhatian yang sangat membantu sekolah, sehingga sekolah bisa mengumpulkan nilai dari putra-putri panjenengan. Nilai itu kan ya bagaimanapun kan panjenengan tidak mungkin kalau anaknya hanya pasti kita garap terus nilainya nanti diserahkan ke guru, kan tidak seperti itu. Kalau seperti itu kan ya berarti membodohi putra-putri panjenengan sendiri. Tujuan kita adalah mencerdaskan anak, ya. Mencerdaskan anak itu yang utama. Monggo kalau yang lain tidak ada, saya tutup ya. Saya tutup. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini bisa diterima dengan baik. Sudah difoto, Mbak? Belum difoto dulu, Mbak. Untuk ini dokumentasi. Bisa diterima dengan baik dan mudah-mudahan
Tolong videonya dinyalakan dulu ya Bapak Ibu. Biar semua terlihat. Mandi. Nyalakan dulu videonya. Aryo Putro. Mbak Putri Nuraini dinyalakan dulu. Ananda Anissa. Muhammad Saiful. Ibunya atau bapaknya ini yang hadir, tolong dinyalakan dulu semua videonya biar kami foto bersama-sama. Ya, senyum. KM itu siapa? Saya. Oh, saya. Sebentar. Ya, saya sudah nyala, Mbak. Oh, yang lagi. Sip, terima kasih partisipasinya. Mudah-mudahan ada pencerahan untuk hari ini dan mudah-mudahan kedepannya anak-anak menjadi semangat belajar lagi, mengikuti Zoom ataupun Google Meet dari Pak Tuk dan guru-guru lain yang dengan semangat. Dan kita berdoa mudah-mudahan pandemi ini cepat berlalu, ekonomi pulih, anak-anak bisa datang ke sekolahan kembali, kami bisa mengajar kembali dengan baik untuk anak-anak dan panjenengan bisa konsentrasi untuk mencari nafkah. Terima kasih Bapak Ibu. Kita tutup. Mudah-mudahan kalau ada salah kata saya minta maaf. Mudah-mudahan apa yang kita sosialisasikan hari ini bisa diterima dan mohon maaf jika mengganggu waktu Bapak Ibu. Saya yakin ini nanti akan banyak manfaatnya untuk putra-putri panjenengan ke depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, ampun. Monggo.